Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kali dan yang paling utama adalah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam ini kita ini masih diberi nikmat Islam serta kesehatan dan dimudahkanlah kita untuk menghadiri majlis ilmu pada saat ini. InsyaAllah bukan hanyalah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan kekuatan iman dan ketakwaan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin dan hadirat, untuk memudahkan acara kita pada petang ini, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah dan seterusnya akan disambung dengan bacaan kalam Allah yang dibacakan oleh saya sendiri. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila arwah walidina wa walidikum, ila arwah muslimin wal muslimat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dengan bacaan ayat Quran tadi yang kita dengarkan, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah, insyaallah pada petang ini kita juga mendengarkan forum yang akan disampaikan oleh ahli barisan panel kita ni yang tidak asing lagi dengan tajuknya Hartaku Penyelamatku. Harta merupakan komponen yang penting dalam kehidupan manusia, aspek daruriyah yang tidak dapat ditinggalkan. Dengan harta tersebut manusia dapat memenuhi keperluan masing-masing. Oleh itu, marilah kita menjemput ahli panel kita yang pertama, yaitu Yang Mulia Ustaz Dr. Sisip, untuk memberikan mukadimah, yaitu bagaimana pandangan Islam terhadap harta. Silakan Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Tuhan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada masa ini kita semua, kaki kita semua dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menghadiri majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan dalam salah satu hadis baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa tiada satu kaum, tiada satu umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkumpul untuk bertadarus mengkaji kitab Allah, mengkaji ayat Allah, mengkaji ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan rahmat kepada mereka. Dan semoga kita semua termasuk di antara hamba-hamba yang dijadikan akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta dalam kehidupan manusia memang bukan perkara paling penting, tetapi banyak perkara penting yang tidak dapat terlepas dari harta. Semua memerlukan harta, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebagai qadrat manusia dalam Al-Quran berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 46 bahwa harta dan anak keturunan adalah salah satu perhiasan dalam kehidupan dunia. Orang manusia yang normal dalam yang punya berakal sehat pasti akan mencintai harta, menyukai harta, ingin memiliki harta. Harta kalau dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan mal. Para ulama apa yang dimaksud dengan mal? Sesuatu yang dapat dimiliki. Kalau dalam ulama dalam persepsi hukum Islam bahwa yang disebut harta adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan dibenarkan oleh syariat. Jadi harta bukan hanya setakat kepada uang, harta, baju harta, kereta harta, apa jua yang dimiliki oleh manusia maka itu adalah sebagai harta. Dalam ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan, Zuyyinan nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al-qantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayl al-musawwamati wal an'ami wal harth. Dalam ayat ini Allah mengatakan berfirman bahwa pada diri manusia ini memang ada kecintaan. Pertama adalah kepada lawan jenis, laki kepada perempuan, perempuan kepada laki. Itu adalah perkara yang normal. Bahkan jika laki-laki suka dengan laki-laki ini dilarang oleh agama. Artinya perkara ini diperbolehkan. Zuyyinan nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Yang kedua adalah anak keturunan. Anak orang yang sudah bersuami atau suami atau laki-laki yang sudah mempunyai istri, pasti tujuan yang lainnya adalah ingin mempunyai keturunan. Selanjutnya apa? Bukan setakat kepada pasangan hidup dan keturunan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin qanatiril qantar adalah qanatiril qantar. Qanatiril qantar adalah harta yang dianggap berharga bagi manusia. Sebagai contoh adalah Al-Quran memberikan contoh minadh dhahabi wal fiddah, emas dan perak, wal khaylil musawwamah atau kendaraan kuda. Zaman sekarang mungkin kereta yang awal yang berjuka atau bersedeska atau jenama-jenama yang lainnya yang memang disukai oleh manusia. Wal khaylil musawwamati dan lain sebagainya, termasuklah adalah tadinya dan sebagainya. Itulah tabiat manusia. Karena tabiat manusia
manusia ada di sana suka dengan. Jika ada pertanyaan, apa yang Ustaz ini? Harta uang, rumah tangga saja yang cukup dengan cinta. Cinta tak cukup dengan sana ya. Kebahagiaan kasih sayang akan lebih tumbuh, lebih nampak jika memang ada uang ataupun ada harta. Tetap saja kalau istri atau suami sayang istri tak cukup dengan mengatakan aku suka kamu, aku sayang kamu. Tetapi kalau tak dibagi makan malah dua istri. Sedangkan makan kehidupan sehari-hari mesti dengan harta. Artinya bahwa harta dalam agama Islam dan agama kita ini bukanlah perkara yang tercela. Selama tadi mendapatkannya dengan cara yang betul. Coba tengok masjid yang megah ini. Jika tanpa tiada harta, tiada uang, maka tidak mungkin dapat dibina masjid seperti ini. Jika tadi mau sembahyang, mau sholat, manakan sah sholatnya jika tidak menutup aurat. Sedangkan aurat mesti tutup dengan pakaian. Dan pakaian tidak mungkin didapatkan kecuali dengan membeli. Membeli tidak mungkin dapat dilakukan kecuali dengan adanya harta. Kita tengok ke mana salah satu hukum iman ilmu Islam kita termasuk selain syahadat sholat, di sana ada harta untuk aurat kita. Sholat pas itu apa? Hukum yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga Islam. Ada yang lainnya, puasa, ada zakat, dan ada juga haji. Puasa merupakan harta kan? Perlu untuk makan, untuk sahur. Sukai bukan harta. Pergi haji, kemarin seperti ibadah tadi disampaikan oleh difirman oleh Allah Subhanahu wa taala, "Mustaqai sabila", bagi orang yang mampu. Mampu apa? Kecukupan uang untuk pergi ke tanah suci. Zakat begitu juga. Zakat hanya diwajibkan kecuali tidak diwajibkan kecuali bagi orang yang mampu. Bagi orang yang kaya, fakir, miskin tak wajib zakat. Yang ada adalah penerima zakat. Tapi zakat ini diwajibkan bagi orang yang kaya. Artinya apa? Bahwa Islam ini menganjurkan umatnya menjadi orang kaya. Bahkan kalau boleh saya katakan, semestinya umat Islam ini jadi orang kaya semua. Kenapa? Supaya semua rukun Islam itu dapat dilaksanakan. Sholat dapat, zakat dapat, haji dapat, puasa dapat. Begitu dengan syahadat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain syahadat, maka semuanya menunjukkan adalah yang namanya harta. Agama kita bukan agama yang melarang untuk apa harta dan harta, tidak seperti itu. Kalau kita tengok kepada hadis-hadis yang lainnya, baginda dan kita Muhammad SAW bahkan memberikan ajaran kepada kita untuk dijauhkan dari dari keadaan fakir. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr. Itu di antara hadis dari baginda, ajaran doa dari baginda kita. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, semoga aku dijauhkan dari apa? Pertama sifat kufur. Yang kedua adalah kefakiran. Yang ketiga apa? Di antaranya adalah wa a'udzubika min adzabil qabr, supaya dijauhkan dari siksa. Artinya kefakiran adalah bukan sifat yang memang salah satu keadaannya memang oleh baginda supaya dijauhkan dari umatnya. Termasuknya lagi Allahumma inni a'udzubika min ghalabat daini wa qahrir rijal, supaya tidak banyak hutang ataupun qahrir rijal dikuasai oleh orang-orang yang tidak mempunyai tanggung jawab. Biasanya kalau petani tidak mempunyai uang, maka akan meminjam. Kalau sudah meminjam kepada orang, biasanya akan mempunyai rasa beban kepada orang tersebut. Makanya baginda kita menjaga Allahumma inni a'udzubika minal kufr wal faqr, karena kufur dengan faqr ini sangat dekat. Makanya ada hadis yang lain, kadal faqru ay yakuna kufra. Terkadang
sifat keadaan fakir ini akan berubah menjadi sesuatu sifat yang kufur. Berubah manusia dalam keadaan fakir ini terkadang memindahkan keadaan tersebut menjadi kekufuran. Makanya baginda kita berdoa, bahkan mengajarkan doa ini kepada umatnya supaya dijauhkan dari keadaan fakir. Kenapa? Karena dengan kita fakir, kita justru tidak dapat melaksanakan salah satu kewajiban yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai umatnya. Banyak sekali Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis dari baginda kita Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan betapa pentingnya harta, termasuk tadi yang dibacakan oleh qari. Fa idza qudiyatis shalah dalam surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jika kalian sudah selesai melaksanakan salat, maka jangan duduk saja di rumah, jangan lepak saja, jangan rehat saja, jangan tidur, jangan terus tidur, tapi apa? Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Berkelanalah ke bumi, cari kemana, untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, untuk mendapatkan apa? Karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa boleh kita sebagai umat Islam hasud. Nah, hasud di sini tak boleh ya, tetapi diperbolehkan dalam dua perkara. Kata baginda, la hasada, tidak boleh hasud illa fitnain, kecuali dalam dua perkara. Yang pertama apa? Rajul atahu Allah malan fasullitu ala harkatihi fil haqq. Yang pertama adalah ketika ada hasud tadi, apa merasa andaikan aku seperti ini, bolehkah aku seperti ini? Apa siapa yang boleh kita hasudkan? Pertama adalah jika ada seorang hamba yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia memanfaatkan, menggunakan rezeki tersebut untuk perkara-perkara yang hak, artinya tidak bercakap dengan agama, boleh kita hasad. Yang kedua adalah orang yang berilmu, boleh tadi hasud. Misalnya Ustaz Abdul Rahman ilmunya tinggi, mengamalkan pula, boleh kita ada hasud. Hasud ini di sini adalah hasad di sini ingin seperti dia, orang alim yang mengamalkan, yang kemudian mengajarkan pula ilmu tersebut kepada orang lain. Artinya boleh tadi hasud kepada orang kaya, artinya mempunyai harta, tetapi menggunakan harta rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perkara-perkara yang dibenarkan, untuk perkara-perkara yang hak. Allah Subhanahu wa Ta'ala baginda kita juga mengajarkan bagaimana kita beramal. Baginda kita ini bukan orang biasa ya. Dalam kehidupan sehari-hari baginda kita sebelum jadi nabi pun ada sebagai dikenal sebagai orang yang al-amin. Siapa al-amin? Maksudnya al-amin adalah orang yang terpercaya. Dalam surat Al-Quraisy ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita dari kaum Quraisy ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Dalam ayat ini, dalam surat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kaum Quraisy, kaum di mana baginda kita datang dari kaum tersebut adalah mereka adalah orang-orang peniaga. Peniaga, bahkan sampai peniaga ini bukan yang setakat di dalam negara, bahkan pergi ke luar negara untuk berniaga. Termasuk baginda kita Nabi Muhammad SAW sebelum jadi nabi sebagai rasul, beliau adalah seorang peniaga, sehingga bertemulah dari sana dengan jodohnya. Siapa? Adalah Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu kita juga mendapatkan, menjumpai salah seorang tokoh atau sosok yang hebat, yang amanah dalam berniaga. Siapa itu? Baginda kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan selanjutnya setelah Rasul, baginda kita mengatakan bahwa jika ada peniaga yang jujur, maka dia nanti di akhirat nanti maka akan digolongkan dan dimasukkan dalam surga dengan para syuhada, orang-orang yang syahid. Siapa? Peniaga.
Peniaga biasanya apa yang dicari? Harta. Artinya agama kita mengajarkan bahkan membolehkan kepada umatnya untuk mendapatkan harta, tapi dengan cara yang betul. Sehingga dalam ayat lainnya, la ta'kulu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya Allah memberikan ilmu kepada kita bahwa halallahu al-bai'a wa harrama riba, menghalalkan jual beli, akad jual beli dan menghalalkan riba. Artinya di sana jangan sampai kita mendapatkan harta dengan cara yang tidak baik, termasuklah datanya dengan cara yang menggunakan cara riba. Tapi jual beli boleh, mendapat keuntungan dalam jual beli boleh. Ada orang jual beli bukan tujuannya bukan untuk mendapat keuntungan, tidak ada. Semua orang berniaga pasti akan ingin mendapatkan keuntungan. Artinya di sana agama kita mengajarkan membolehkan kepada umatnya untuk mendapatkan harta. Ya. Tapi dengan syarat digunakan, nanti akan membahas bahwa nanti yang kiamat nanti bahwa la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala 'an arba'in. Nanti hari kiamat nanti bahwa kita ini tidak dapat sebagai umat Islam tidak akan dapat bergerak kaki kita sehingga akan ditanya dari 4 perkara. Di antaranya adalah harta. Dari mana, bagaimana mendapatkannya? Bukan cukup di sana, tetapi apa dengan? Tapi juga digunakan untuk apa? Qul hadza wa sallallahu. Terima kasih Ibu Dokter. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada ahli panel yang kedua, Dr. Midam. Apakah pengajaran yang dapat diambil dari penyebutan harta dalam Al-Quran? Silakan Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Tuan Moderator Ustaz Abdul Hamid. Yang saya muliakan ahli panel Dr. Cecep dan Ustaz Abdul Hamid. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita semua sudah tentu tidak akan pernah terlepas dari harta. Al-Quran sendiri menjadikan perbahasan harta itu terpecah-pecah ayatnya dalam Al-Quran. Agar kita ini sentiasa mengingat bahwa harta itu adalah suatu elemen penting dalam kehidupan kita. Dan bahkan Allah mewajibkan kita mengeluarkan zakat. Artinya apa? Kita ini ditekankan dalam Islam bahwa kita ini mesti berinteraksi dengan harta agar kita boleh memberi kesejahteraan kepada orang ramai, termasuk diri sendiri. Harta dalam Al-Quran kita jumpai ada beberapa lapasnya. Tapi dari lapas al-mal itu sendiri dengan berbagai mushtaqaqnya, dengan berbagai pecahan kalimatnya, saya baru cari ada lebih kurang 56 kali disebut dalam Al-Quran. Al-mal, al-malun, al-malan, al-amwal, al-amwal, amwalan, amwalukum, amwaluh, amwaluh. Semua itu ada lebih kurang 56 kali disebut dalam Al-Quran. Ini kenapa sih banyak itu disebut? Agar kita ini sentiasa mengingat bahwa harta itu juga termasuk dalam perhatian Allah ketika Allah menitipkan hartanya kepada hamba-Nya. Tidak semudah itu Allah menyebut di sana dan di sini kecuali ada message tertentu yang Allah mahukan kita untuk mengingat-ingat. Salah satu message bahwa harta itu adalah titipan Allah untuk kita. Allah menitipkan semua. Tadi Ustaz Dr. Cecep sudah menjelaskan bahwa harta itu semua yang kita
oleh syariat. Tapi dalam Al-Quran, pemberian harta itu Allah menisbahkan harta itu kepada diri Allah sebanyak 25 kali dalam Al-Quran. Di mana kalau kita tengok, mimma razaqnahum disebut 7 kali, mimma razaqnahum disebut 10 kali, razaqnahum 1 kali, mimma razaqakumullah 5 kali, dan seterusnya. Ada lebih kurang 25 kali. Ini untuk kalau Allah menisbahkan pemberian rezeki kepada dirinya, itu maknanya harta yang kita miliki ini adalah milik Allah. Bila-bila masa boleh Allah memberi kepada kita, dan bila-bila masa Allah boleh mencabut dan menghilangkan dari kita. Justru itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara ini dinisbahkan kepada dirinya, dan terkadang harta juga dinisbahkan kepada hambanya, amwaluhum, itu memberi suatu nilai kepada kita bahwa harta itu sumbernya dari Allah, dan ketika Allah sudah titipkan kepada kita, menjadilah harta kita. Tapi jangan kita beranggapan bahwa harta itu tidak mempunyai sumber. Dan ini satu kekurangan sebahagian orang yang menganggap harta itu adalah hanya semua bersumber dari dirinya sendiri. Justru itu ketika kepemilikan itu sudah dipindahkan kepada kita dengan lafaz amwaluhu dan sebagainya, kita dapat mengambil suatu nilai dari ayat yang lain yang menyebutkan bahwa harta dalam Islam itu banyak mempengaruhi orang untuk saling bersaing dan bergaduh antara satu sama lain. Dengan harta orang boleh tidak bertemu sama dengan adik-beradik. Dengan harta orang mungkin dari segi agama mungkin dia adalah musuh, tapi dia macam saudara kembar disebabkan karena harta. Ini semua adalah memberikan suatu pengajaran kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun." Janganlah engkau memakan harta kamu, memakan harta di antara kamu itu dengan cara yang batil, wa tudlu biha ila al-hukam, dan bahkan dia rela dan berani untuk membawa perkara ini ke mahkamah hanya setakat untuk mendapatkan harta tadi itu. Litakulu fariqan min amwalin nas bil ithmi, untuk memakan harta orang lain dengan penuh dosa, wa antum ta'lamun, sedang engkau mengetahui. Di antara pengajaran yang kita boleh ambil dari harta juga, ada seorang ulama sufi yang cukup terkenal ketika banyak berinteraksi dengan Al-Quran, namanya Hatimul Asam. Mungkin kita ini banyak sudah mendengar nama ini, tapi tak apa. Hatimul Asam ini dia pernah berguru dengan gurunya lebih kurang 33 tahun. Kemudian suatu ketika ditanya oleh seorang gurunya, Syekh Al-Badri, dia tanya, "Kam yakfuka ma'i? Sudah berapa lama kau belajar?" Kemudian Hatimul Asam menjawab, "Fala tawathalatu sana. Aku sudah belajar dengan guru selama 33 tahun." Kemudian Hatimul Asam ditanya lagi, "Maza akhadta minni?" oleh gurunya, "Apa yang kau dah dapat dari aku?" Dia jawab, "Thamaniya masalah. Aku sudah mendapatkan dari guru selama 33 tahun itu ada 8 perkara. Di antara 8 perkara itu ada 2 berkaitan dengan harta." Mungkin ada kaitannya dengan tajuk kita ini. Mungkin saya akan kongsikan yang 5 itu. Nomor 1, alimtu anna an-nasa kulluhum yata'awaduna wa yatahasabuna wa yatabaghdun. Selama 33 tahun
tahu, aku mempelajari dan belajar dengan Tok Guru, saya dapati bahwa setiap orang ini cenderung untuk saling bermusuhan antara satu sama lain, cenderung untuk saling hasad dengki antara satu sama lain. Ya wa yatabaghadun, suka benci membenci antara satu dengan yang lain. Fa alhastu an dzalik, hati merasa mencari apa punca permasalahan ini sebenarnya sehingga orang suka ini saling bermusuhan antara satu sama lain. Fawajadtu as-si'ata fil nifti wa dhiqa fil rizq. Dia mendapati bahwa semua itu puncanya hanya berkaitan dengan harta. Ada orang yang hartanya dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang disempitkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah punca-punca yang membuatkan orang iri antara satu sama lain. Ada adik-beradik kita lebih murah rezekinya berbanding kita, itu salah satu peluang untuk datangnya sifat hasad dengki itu datang. Ketika ini hati merasa menjawab, ketika itu aku mencari apa punca itu semua itu dan apa yang harus aku lakukan untuk menyelesaikan punca itu. Falamma taraktu qala Allah Ta'ala, ketika aku membaca firman Allah Ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya fa alqaitu illa bihad. Ketika aku mendapati satu ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa rezeki itu Allah sudah tetapkan dan tentukan setiap orang. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum, aku telah membagi-bagikan kehidupan di antara kita fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Mulai dari situ aku tidak perlu lagi risau untuk hasad dengki dengan harta orang lain. Yang kedua, ra'aitul khalq, selama 33 tahun itu dia mencari dan mempelajari. Sebab ini dia belajar dengan tok gurunya. Tapi apa yang dia jumpai, ra'aitul khalq, dia memperhatikan manusia. Kullu wahid yuhibbu syai'an wa yuhafizu alayhi, walakin la hasbu anna hadhihi min al-aghyar mungkin ismu yajib wa yakfur. Aku mendapati bahwa setiap orang pasti ada saja sesuatu yang dia suka. Ada sesuatu harta yang dia sangat cinta kepadanya. Mungkin keretanya kan, mungkin gadget-gadgetnya kan, atau bajunya kan, ada saja sesuatu yang dia paling suka dalam bagian harta. Walakin la hasbu, tapi setelah aku perhatikan itu semua, anna hadhihi min al-aghyar, bahwa kecintaan kita kepada barang, kecintaan kita kepada harta min al-aghyar, pasti akan berubah. Boleh jadi hari ini kita sayang dengan kereta kita, esok terbentukkan kecintaan. Hari ini kita sayang dan sangat suka dengan barang-barang kita, esok dan berubah sayang kita. Mungkin lisya jiwa yang bahkan boleh saja orang lain itu mengambilnya. Ada orang yang mencurinya. Summa nazartu ila qaulillahi ta'ala, ketika aku menjumpai firman Allah dalam Al-Quran, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang engkau miliki itu pasti semua binasa, akan hancur. Wa ma indallahi baq, dan apa yang engkau simpan untuk Allah itulah yang akan kekal selama-lamanya. Dari situ aku mulai berubah sikap aku terhadap harta, kata hati memisah. Mulai dari situ aku akan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan harta, tapi aku pastikan ada kaitannya dengan Allah. Aku akan simpan benda itu untuk Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah yang akan menemani aku dan itu yang akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang pun harta kita, nafas kita ini sudah berhenti, harta yang kita miliki pun sudah berakhir. Tapi apa yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, semua itu akan kekal bersama dengan kita, insyaallah. Yang ketiga,
wajadtu anna an-nasa yashkuna fi asya'in min malin wa tijaratin kulluha yafur. Aku mendapati bahwa setiap orang itu terkadang merindukan barang-barang, merindukan harta, merindukan perniagaan, tapi semua itu ada tempo, ada masanya. Mungkin ada masa-masa orang itu ketika berniaga ada untung banyak, tapi tidak selamanya untung begitu. Ada masa tertentu yang membuatkan dia kena hartanya itu. Tapi ketika aku mendapati firman Allah dalam Al-Quran, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh," sesiapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah baginya. Tawakkaltu 'alal hayy alladzi la yamutu wa la yamut. Mulai dari situ aku membiasakan diri untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantikan kecintaanku selama-lamanya kepada harta dan perniagaan, di mana Allah itu la yamutu wa la yamut, yang tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah luput. Kemudian yang keempat, ini menarik sebab ini berkaitan dengan pembahasan kita ya, teman-teman. Anni nazartu ila al-khalqi fara'aitu kulla wahidin yatabaha bimalihi wa hasanihi aw nasabihi. Aku perhatikan selama 33 tahun ini, aku mendapati bahwa setiap orang itu selalu saja berbangga-bangga dengan 3 perkara. Nomor 1, selalu berbangga dengan harta. Di mana-mana kita jumpai, aku ada ini, aku ada itu dan sebagainya. Selalu dibangga-banggakan. Kalau bukan hartanya, hasabi, pangkatnya. Aku menjawab ini, aku menjawab itu, aku ada dan sebagainya. Selalu dibangga-banggakan. Au nasabihi, atau keturunan. Ini menjadi puncak yang banyak, menjadi puncak kepada kebanggaan setiap orang. Berbangga dengan hartanya, berbangga dengan pangkatnya, berbangga dengan keturunannya. Tsumma nazartu ila qaulillahi ta'ala. Tapi ketika aku perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa di antara kamu. Fa'amiltu fit taqwa hatta akuna indallahi karimah. Maka aku lakukan semua yang berkaitan, yang mengarah kepada ketakwaan. Sebab itulah yang menjadi punca utama mulianya seseorang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, ini aku lakukan untuk menunjukkan bahwa bangganya seseorang kepada harta, bangganya seseorang kepada keturunan, bangganya seseorang kepada pangkat, itu tak ada nilainya di sisi Allah kalau orang itu tidak mempunyai ketakwaan. Hanya di dunia saja. Kemudian yang kelima, anni nazartu ila al-khalqi fara'aitu kulla wahid minhum yukabiru nafsahu wa yudhilluha hibatan fil rizq. Aku mendapati selama 33 tahun itu, aku mendapati bahwa banyak orang yang memperhamba dirinya untuk harta. Dia boleh menghinakan dirinya semata-mata untuk mendapatkan harta. Dan ini aku jumpai di banyak tempat. Hatta annahu qad yadkhulu fi ma la yahillu lahu. Sehingga orang itu terkadang memasuki suatu kawasan yang tidak patut baginya untuk masuk ke dalam. Tidak halal baginya untuk mendapatkan benda itu. Wa nazartu ila qaulillahi azza wa jalla. Tapi ketika aku belajar dengan tubuh, aku mendapati satu ayat dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang pun, tak ada makhluk pun di muka bumi ini kecuali Allah yang memberi rezeki atasnya. Fa'alimtu anni wahid min hadhihi dawab fashtagaltu bima lillahi alayya wa taraktu ma indah. Mulai dari itu aku merasakan bahwa pembagian atau anugerah Allah dalam bentuk rezeki itu Allah tidak akan miss kepada siapapun.
mesti Allah sudah aturkan ini rezekinya apa, ini rezekinya apa, dan semua tidak sama. Dan mulai dari situ aku tinggalkan kesibukan aku untuk memikirkan tentang penghinaan aku di depan Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena itu 5 perkara yang menarik berkaitan dengan konsep bagaimana berinteraksi dengan harta menurut Al-Quran berdasarkan kisah Hatim al-Asam di dalam Al-Quran. Selain daripada itu, kita juga menjumpai dalam Al-Quran. Selain Al-Quran ini salah satu ayat yang terpanjang dalam Al-Quran ini berkaitan dengan hutang piutang. Biasanya kalau hutang piutang itu berkaitan dengan harta. Aku pinjam ini, kau akan kembalikan dia. Kita ayat tu bidain ila ajalin musamma faktubu. Itu dalam surah Al-Baqarah. Artinya, kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat terpanjangnya dalam Al-Quran, dalam surah yang terpanjang dalam Al-Quran, seolah-olahnya kita ini mengambil berat perkara bahwa berkaitan dengan harta ini bukan perkara yang simpel, tapi ini adalah dunia akhirat kita. Kemudian jadi wajarlah kalau kita katakan mencari harta dalam Al-Quran atau berusaha dalam Islam atau berusaha dalam kehidupan dunia ini, kalau dikaitkan dengan harta memang tidak ada henti-hentinya. Dan dalam surah Al-Asr Allah Subhanahu wa taala sebutkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Memperbanyak harta itu memang melalaikan. Memang terkadang kita lupa. Hatta zurtumul maqabir. Nanti kita sedar kalau kita sudah masuk ke dalam kubur. Alhamdulillahi min dzalik. Tadi sudah disebutkan oleh Syekh kita Dr. Cece mengatakan bahwa harta itu adalah ujian, harta itu adalah hiasan. Itu salah satu sentuhan-sentuhan Al-Quran ketika berkaitan dengan harta. Kalau begitu, maknanya setiap orang ini boleh saja lulus. Biasanya kalau kita sebut ujian, masuk ujian, masuk pemeriksaan, outputnya hanya 2, imma lulus ataupun tidak lulus. Kalau lulus mungkin ada peringkat-peringkatnya lagi. Begitu juga dengan harta. Makanya Allah titipkan harta ini kepada kita. Kita tengok temponya itu macam mana, tempo melaksanakan ujian itu macam mana. Adakah kita ini boleh melaluinya dengan lulus atau kita fail? Kalau kita fail, ini apa? Sebab kalau berkaitan dengan harta ini, imma kita bersyukur atau kita kufur. Itu saja. Kalau bersyukur bagaimana, kalau kufur bagaimana? Itu mungkin selepas ini kita akan bercakap lebih banyak lagi, insyaAllah. Saya kira ini saja untuk pertama. Silakan. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih yang mulia Dokter. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah, soalan untuk ahli panel dan seterusnya, itu yang mulia Ustaz Abdul Rahman. Soalannya Ustaz, bolehkah Ustaz terangkan apakah asas yang perlu kita pegang agar sentiasa harta kita itu menjadi penyelamat rakyat? Silakan yang mulia Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal
dan juga penganjur majelis ilmu ini dan para hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan majelis kita pada petang ini diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hartaku penyelamatku, hartaku penyelamatku. Jadi subhanallah, masyaallah, telah kita dengarkan pendapat daripada promotor yang dimuliakan berkaitan dengan banyak hadis-hadis dan kepada ayat Quran. Jadi tentang soalan dari saya, apakah dia asas? Jadi inilah sekurang-kurangnya kalau boleh dapat dipegang. Macam mana supaya harta itu menjadi penyelamat? Bagaimana caranya harta itu yang kita dipunyai itu menjadi penyelamat? Jadi subhanallah, masya Allah, saya cuba segerakan, saya simpulkan yang ada 3. Nombor 1, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan apa di antara keduanya itu samar-samar. Harta ni inda ia halal, maka ia haram. Inda ia haram, ia halal. Ini statusnya Ustaz, entah dia tahu halal dia tahu haram, maka ia samar-samar ataupun mustabihat. Jadi kalau ia halal jelas sudah. Ini perniagaannya apa ni? Ini perniagaan babi Ustaz. Ya Allah, memang sudah haram. Minta ampun, minta maaf, aku ini sudah jelas haram, sudah okey. Ciao. Jangan besar. Apa perniagaan ini? Ini perniagaan padi Ustaz. Alhamdulillah, jelas. Itu halal padi. Apa ni? Ayam. Apa ni? Telur dan sebagainya. Yang halal, itulah pendapat kita ni. Pergi yang halal. Yang haram tu memang sudah jelas. Ini perniagaan Arab, jangan ikut. Ini perniagaan judi, jangan ikut. Jelas sudah haramnya. Yang masalah Ustaz tidak jelas. Apa ini tadi? Ada satu nama. Contohlah namanya apa? Namanya Hilux, contoh. Hilux kereta, tahu. Apalah satu nama yang ganjil? Kita tahu apa benda ni. Apa ni kita dengar ni? Perniagaan macam mana? Dia daripada projek A, projek B. Adik-adik sumbangannya kemarin ni. Apa ni kita? Ia pun dah tahu, dah jelas. Itu yang dipanggil mustabihat. Bila sudah mustabihat, kita jelas sama-sama, maka pesan para ulama lebih baik tinggalkan. Lebih baik tinggalkan. Jadi ini pegangan yang pertama. Yang halal sudah perniagaannya, ambil, tidak ada masalah. Apa sajalah yang halal. Maksudnya pendapatannya dapat gaji. Apa gajinya? Gaji muallim, jadi guru. Halal, sudah, okey, masalah. Yang ini haram, memang sudah. Yang ragu-ragu, tinggalkan. Jadi nombor 1, tips yang pertama, supaya harta itu menjadi penyelamat, yang halal buat, ambil, ataupun ia sumbangkan. Sumbangan membeli barang, salah beli barang. Apa yang dibeli? Beli itu satu talur kita. Salah? Tak salah? Beli. Bagi orang sedekah, salah? Tak salah? Sedekah. Rasuah. Bagi juga. Tapi nanti bantu-bantulah. Sudah jelas rasuah, maka jangan buat. Tips yang pertama, yang halal buat, yang haram tinggalkan, yang syubhat tinggalkan. Sudah, 1. Nombor 2, macam mana harta ini jadi penyelamat? Nombor 2, tips nombor 2, yang wajib buat, yang sunnah perbanyakkan, yang haram tinggalkan. Mesti ikut susunan dulu. Ya rajin sedekah Ustaz. Kata Nabi,
Di mana-mana namanya saja katanya. Oh, namanya saja, oh sedekah sana, sedekah sini. Tapi zakat harta dua. Masalah. Patutnya yang wajib dulu buat, perbanyakkan yang sunnah. Barulah tadi tinggalkan yang haram. Ya Ustaz katanya, kalau kami minta sponsor dakwah ni, contoh, minta sponsor dakwah, minta saya sudah katanya. Oh, berapa kamu mau katanya? Aku bagi juta, 2 juta. Iya. 1 juta, 2 juta, mana saya minta saja. Tapi nafkah bini jadi bagi. Kita dapatlah, mesti dah dulu ikut urutan. Yang wajib dulu apa? Ya, kewajipan ada isteri, kewajipan kepada anak, orang bawahan, pekerja, bagi semua. Lepas satu, ada lebihan harta, amal tahbuatnya sunnah. Kan bersedekah, kan berwakaf, kan ada kan majlis ilmu. Oh okey, pasal yang sudah wajib sudah dijalankan. Itu tips yang kedua. Nombor 1 tadi yang halal jelas, yang haram jelas, yang syubhat tinggalkan. Nombor 2 ialah yang wajib buat, yang sunat perbanyakkan, yang haram tinggalkan. Yang wajib dulu buat. Bila sudah yang nomor 2 ini, ada lagi satu yang sebagai penyelamat hartaku, penyelamatku. Nomor 3, saya bagi 3 saja. Yang penting ingat, dalam balik rumah ingat, bang ini 3 perkara. Jangan balik ke rumah karena apa tak ceramah tadi. Pasal yang bapak orang, aku dah faham tadi. Dari dapat dari balik 3. Nomor 3 ialah zuhud. Apa zuhud? Saya baca di kitab ini, kitab Arba'in karangan Dr. Mustafa Al-Qurra. Apa dia zuhud? Nomor 1 ialah apa yang ada di tangan Allah lebih yakin daripada tangannya. Bukannya maksudnya Allah bertangan macam kita ni, bukan masalah kita lagi dalam. Maksudnya kita lebih yakin dengan ketentuan Allah dibanding dengan yang ada di tangan kita ni. Zuhud contohnya, tuan, contoh yang wajib sudah dibuat, tinggal yang sunnah. Tuan, orang ada perlukan duit untuk rumahnya, berapa yang perlukan? Dia perlukan RM3,000. Contoh, di tangannya ada RM3,100. Disebabkan ia lebih yakin ketentuan Allah berbanding dengan dirinya. Tapi yang penting dulu yang sudah yang wajib tadi ya. Yang wajib sudah selesai. Ada tinggallah baginya. Disebabkan keyakinannya, bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya yang di tangan Allah lebih yakin. Atau zuhud. Yang kedua juga, apabila kehilangan harta, maka ia menjadi masalah musibah. Hilang hartanya. Contoh, sebelum ini mewah, ancam sama serbi. Sepatutnya bila sudah hilang harta, Allah, kenapa kita ni bang? Ya Allah, untuk sikap ni nasi kantuk dan besar sebenarnya bang. Contoh. Maka disebabkan sifat zuhud tadi, hilang harta pun contohnya hartanya tadi disedekahkan, contohnya tadi insyaAllah. Tadi berapa lama sudah, tiap hari dan 9 hari sangat. Cuma sekali-sekali nasi kantuk. Dapat tu ada nasi kantuk, dia kata Allah. Bila sudah hilang harta pun, ya okey. Ada harta pun, dia menyebabkan dia sombong. Jadi zuhud tadi di tangan Allah. Apa yang dia yakin apa yang di sisi Allah. Contoh, saya bagi contoh. Ini contoh. Bukanlah saya ada, tapi inilah yang terjadi. Saya ada hutang. Contohnya, saya ada hutang. Tetapi ya Allah, kata saya, mama bapa ni tak berbukan juga. Kalau aku settlekan hutang aku selesai.
tapi bangun-bangun memerlukan. Ya Allah. Disebabkan tempoh hutang itu lama lagi, saya dah Ramadan lah. Jadi saya utamakan beberapa waktu dapatlah Allah. Tapi bukanlah sebetul saya zuhud. Saya haraplah dua. Ada contoh sahaja. Tapi subhanallah, masya Allah, atas keyakinan kita ini Allah akan lebih lagi, rezeki dengan Allah. Settle masalah. Induk diberikan. Wallahu ta'ala alam, Allah punya keinginan. Esoknya ada rezeki, settle terus habis. Yang sepatutnya saya settle berbulan-bulan. Tapi disebabkan berkat daripada induk tadi, kita yakin apa yang di sisi Allah lagi. Settle semua terus. Allahumma salli ala sayyidina. Dan zuhud yang terakhir, sudah faham maksudnya tak? Kita yakin dengan kudrat Allah lebih daripada usaha kita sendiri. Yang kedua, kalau pun hilang, ini akan membuat kita ini sedih. Dan yang ketiga ialah pujian dan hinaan daripada makhluk itu sama saja. Weh, bisa rumah ni, apa-apanya lah rumah ni, satu masa pun dia akan jual. Masya Allah. Di lawa kereta, tak apa-apalah kereta ni. Ayatnya berjenazah pun ada yang kerana hina pun, kena hina pasal dia rumah tu mengusahakan dia. Dah apalah, insyaAllah ada rezeki tadi aku buat, tidak ada apa-apa insyaAllah. Jadi hinaan pujian tidak apa-apa, aku juga memasukkan suruh. Jadi menjawab 3 penjelaan hartaku penyelamatku. Nombor 1, yang halal, yang haram, yang subah. Buat yang halal, tinggalkan yang haram, tinggalkan yang subah. 1. Nombor 2, hartaku penyelamatku. Buat yang wajib, segala nafkah buat. Yang sunat, perbanyakkan segala wakaf dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah iaitu bersifat zuhud. Ada harta tidak membuatnya sombong, tidak membuatnya membazir, tidak membuatnya berpegah-pegah. Tidak ada harta pun okey, tidaklah membuatnya putus asa dan sebagainya. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah. Terima kasih Yang Mulia Ustaz. Seterusnya beralih kepada ahli panel yang seterusnya, Dr. Cicit. Harta adalah sebagai titipan, maka manusia tidak memiliki harta secara mutlak. Kerana itu, menurut pandangan ekonomi Islam dalam harta terdapat hak-hak orang lain seperti zakat, sedekah dan infak. Di soalannya, Doktor, apakah harta dapat menjadi penyelamat Muslim di dunia atau di akhirat? Silakan menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah harta dapat menjadi penyelamat kita ini sebagai umat Islam sama ada di dunia ataupun di akhirat? Tadi sudah ada dibahas sedikit atau bahkan cukup jelas sebetulnya yang Ustaz Rahman tadi. Saya tambahkan saja, apakah dapat menjadi penyelamat? Hakikatnya yang menjadi menyelamatkan kita adalah hakikatnya sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maksud penyelamat di sini adalah harta menjadi wasilah ataupun di antara sebab yang menjadikan kita selamat di dunia ataupun di akhirat. Sehingga baginda kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingat ada 3 perkara yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah keselamatan di dunia. Yang kedua adalah hasanah, selamat, bukan hanya hidup mewah. Yang kedua adalah selamat di akhirat. Tetapi yang ketiga adalah jangan lupa waqina adzabannar. Karena ada sebagian umat Islam yang masuk surga tetapi masuk di neraka. Karena semua umat yang selama ada rasa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ujungnya akan masuk surga. Tetapi ada sebagian masuk surga tanpa melalui api neraka. Tetapi ada sebagian yang masuk surga mesti melalui neraka. Alhamdulillah.
apakah kita ini harta yang kita miliki akan boleh menjadikan sebab kita selamat di dunia ataupun di akhirat. Tadi bahwa pertama adalah sudah dijelaskan mesti cari yang halal, ya, dengan cara yang halal, jangan memakan sesuatu yang haram. Sehingga itu yang pertama adalah cari dengan cara yang betul, cara yang benar. Sehingga baginda kita pernah bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman la yubalil mar'u bima akhadha minal mali bihalalin aw biharam. Akan datang suatu masa kepada manusia ini suatu zaman bahwa manusia pada masa itu tidak pernah memperhatikan lagi demi mendapatkan harta, ia tidak risaukan lagi, tidak ingau lagi dengan cara halal atau haram. Demi harta, akhirnya fitnah sana, fitnah sini. Demi naik jabatan untuk mendapatkan kekayaan, fitnah kawan, fitnah saudara untuk mendapatkan harta. Demi mendapatkan harta, apapun yang haram dilakukan. Jual dada, diharamkan oleh agama, diharamkan oleh negara, tapi demi harta dia rela mendapatkan dengan cara yang haram. Sebetulnya tak boleh. Agama mengharamkan, agama kita mengharamkan, negara kita pun mengharamkan. Ataupun cara-cara yang lain, berfitnah dan lain seumpamanya. Yang kedua adalah tadi suruh dia, artinya boleh memiliki tapi jangan mencintai. Boleh memiliki tapi jangan mencintai. Milikilah aku tapi jangan kau cintai aku. Gimana itu? Bagaimana Allah memberikan tadi oleh dokter kita dijelaskan bahwa sebagian ayat menisbahkan harta ini kepada Allah, sebagian ayat yang lain menisbahkannya kepada manusia. Bagaimana manusia memiliki harta? Di mana dia memiliki harta? Sebagai contoh, bagaimana para sahabat dahulu memiliki tetapi tidak mencintai. Dulu kata Rasulullah SAW ketika Nabi hijrah ke Madinah, umat Islam pada masa itu mendapati kekeringan, tidak ada sumber air. Kata Rasulullah sesiapa ya, di sana itu ada sumber air, ada satu telaga. Kalau saya cakap sumur ya, ini adalah telaga. Tidak ada telaga kecuali satu telaga yang dimiliki orang Yahudi. Sesiapa yang dapat memiliki telaga tersebut dan diwakafkan kepada umat untuk umat Islam, maka dia akan mendapatkan surga. Sayyidina Utsman, kemudian saya, wahai baginda, telaga, biar saya membeli telaga tersebut dan saya wakafkan. Dalam kesempatan lain, Tolha dan sahabat-sahabat lain, saya Imam Syafi'i mengatakan bahwa hampir semua penduduk Madinah dari kalangan Ansar begitu juga dari kalangan Muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, semuanya bersedekah dan berwakaf. Artinya mereka tidak hiraukan lagi harta yang ada mereka. Mereka memiliki harta tetapi tidak mencintai. Jika agama memerlukan, maka mereka tidak berat hati untuk melepaskannya. Sehingga pada suatu masa baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwa umat Islam ini sedang memerlukan harta untuk dakwah. Akhirnya Abu Bakar kata, Umar bin Khattab datang, wahai baginda, aku datang dengan setengah hartaku. Kata Rasulullah, apakah kau menyisakan setengahnya? Ya, aku sisakan setengahnya untuk keluarga. Tadi karena kata Ustaz kita mesti ada kewajiban lainnya. Jangan sampai sedekah tetapi keluarga tidak diperhatikan. Kemudian datang sahabat Abu Bakar As-Siddiq, wahai Rasulullah, aku ini adalah hartaku. Kata Rasulullah, apakah kau sisakan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar As-Siddiq, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul. Keyakinan Abu Bakar lebih yakin bahwa Allah akan mengganti apa yang disedekahkannya, walaupun dia atau beliau sedekahkan semua apa yang dimilikinya. Tapi Rasulullah menerima saja karena beliau yakin, sangat yakin dengan sifat Abu Bakar, dengan sifat keyakinannya akan rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya boleh memiliki tetapi jangan sampai berat hati untuk melepaskan jika memang itu adalah bukan hak kita. Termasuklah tadi disangka, termasuklah adalah bukan dengan cara perkara
ini sekarang saya memakai baju ini, saya beli. Sebagian ada saya memakai atau memiliki baju ini adalah karena hibah ataupun warisan dari orang atau saudara-saudara kita. Maka itu sebetulnya mereka meninggal dunia kemudian memberikan atau mengalihkan pemilikannya kepada orang lain. Yakin bahwa apa yang kita miliki bukan hakikatnya adalah bukan milik kita. Dalam masa yang sama atau bahkan detik satu detik kemudian boleh saja harta ini akan hilang begitu saja. Sebagaimana dijelaskan oleh Ustaz kita betul betul. Selanjutnya adalah yang keempat adalah yakinlah bahwa apa yang digunakan, yakinlah bahwa apa yang kita sedekahkan bahwa itulah milik sebenar dari harta kita. Terkadang kita berpikir bahwa harta kita adalah yang kita saving di bank. Kita terkadang berpikir bahwa harta kita adalah kereta yang ada di garage kita, tempat parking kita. Kita yakin bahwa terkadang merasa yakin bahwa harta kita adalah apa yang kita pakai masa ini. Sebetulnya adalah harta yang abadi yang akan menjadi betul-betul harta milik kita adalah apa yang kita gunakan dalam kebajikan. Sama ada kita sedekahkan, sama ada kita keluarkan untuk zakat, atau sama ada pakaian yang kita gunakan untuk menghadiri majlis ataupun kita gunakan untuk sholat. Yang terakhir, bagaimana supaya kita harta yang menjadi titipan anak kita ini dapat menjadi penyelamat adalah sedekahkanlah. Sedekahkanlah. Sedekah dalam Al-Quran boleh bermakna yang wajib, boleh jadi bermakna yang sunnah. Wajib, contohnya dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Ini sedekah di sini maksudnya adalah zakat. Sebagian adalah sedekah dalam sedekah dalam Al-Quran bermakna perkara yang sunnah, artinya infak. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah hingga akhir ayat. Artinya sedekah dalam ayatnya adalah maksudnya adalah infak. Bagaimana bersedekah pada suatu masa ketika zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, rakyat Madinah, penduduk Madinah ketika itu sedang terjadi kekurangan makanan. Kemudian Utsman bin Affan pada masa itu berpikir bagaimana ini menolong sesama umat Islam. Kemudian akhirnya beliau membeli barangan dari negeri Syam, Syria maksudnya, dengan banyak sekali barang. Orang Madinah ketika itu ada yang orang otaknya bisnis, ya, datang menghampiri Utsman bin Affan. Wahai Utsman bin Affan, bagaimana kalau barangan yang kau datangkan dari negeri Syam ini aku beli dengan 2 kali lipat harga? Kata Sayyidina Utsman, terima kasih. Saya memaukan tawaran yang lebih tinggi lagi. Dan tawaran yang lain, aku beli dengan 10 kali lipat. Kata Sayyidina Utsman, terima kasih. Saya ingin mau yang lebih tinggi lagi. Akhirnya semua peniaga yang ada di Madinah ini sudah menyerah sudah. Lalu mereka terheran, siapa yang akan membeli dengan harga yang lebih tinggi dari saya, penawaran yang lebih tinggi dari saya? Kayak kata Sayyidina Utsman, aku sudah sedekahkan semua harta yang aku beli dari Syam untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedekahkan umat Islam. Apa adanya? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Kata Sayyidina Utsman, Allah akan mengganti telah membeli aku yang aku bawa ini, aku sedekahkan ini dengan 700 kali lipat. Ya. Utsman bin Affan. Dalam kisahnya tadi di rumah ya, namanya tadi yang telaga di rumah. Dikisahkan tadi bahwa itu bisa orang Yahudi. Tidak ada telaga kecuali telaga tersebut. Nah, orang Yahudi ini orangnya bisnis pintar. Pintar sangat mereka itu bisnis. Kata orang Yahudi ini, wahai Utsman, bolehlah kamu membeli telaga ini, tetapi setengahnya saja. Kita berfungsi sekarang pemilihan. Kenapa? Orang Yahudi ini di kota punya uang saja. Kata Sayyidina Utsman, boleh, setengahnya adalah saham milik saya.
saya setengahnya lagi saham, antara ini adalah milik Tuhan. Kata Sayyidina Utsman yang bersepakat, Sayyidina Utsman membeli setengah dari telaga tersebut. Kemudian Sayyidina Utsman kembali kepada umat Islam, wahai umatku, wahai saudaraku, ini hari Isnin adalah bahagianku, hari esok adalah bahagian orang Yahudi. Kata Sayyidina Utsman, jika engkau memerlukan air, datanglah hari Isnin dan ambil sebanyak-banyaknya supaya cukup untuk 2 hari. Akhirnya umat Islam apa? Datang ke telaga untuk ambil air untuk keperluan selama 2 hari. Sehingga hari esoknya tidak ada satupun orang datang, orang Yahudi. Rugilah dia. Akhirnya orang Yahudi tersebut, aku nih rugi nih. Selama aku berkongsi dengan engkau, tidak ada satupun umat Islam yang datang. Mereka semua datang pada hari Isnin. Akhirnya dijual oleh Sayyidina Utsman dan telaga tersebut masih kekal sehingga sekarang. Bahkan dalam beberapa akhbar keuntungan, karena telaga ini di sekitarnya adalah ada tanah dan ada kebun kurma. Jadi yang dijual bukan hanya telaga saja, tetapi dengan kawasan kebun kurma. Sehingga sekarang dari hasil kebun kurma yang dimiliki oleh Sayyidina Utsman bin Affan ini, keuntungannya dikembangkan oleh kerajaan Saudi Arabia, sehingga dibangunlah hasilnya sebagian diberikan untuk keperluan fakir miskin dan sebagian dibangun sebuah hotel di Madinah atas nama hotel miliknya siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Maka ingat, kalau kita tengok kepada al-Mubasysyirin bil Jannah, sahabat-sahabat yang dijanjikan oleh baginda Rasul akan masuk surga, hampir semuanya ini orang-orang kaya. Abu Bakar Siddiq, peniaga hebat, orang kaya, bukan orang fakir miskin. Umar bin Khattab, orang kaya, pernah mewakafkan kebun buat kebun di Madinah. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, terus Abu Ubaidah al-Jarrah, orang kaya tua. Tolhah, sama orang tua. Zubair bin Awam, orang kaya. Abdurrahman bin Auf, orang kaya. Siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas, orang kaya. Sa'id bin Zaid, orang kaya. Kenapa mereka dijamin masuk surga? Bukan dari orang miskin. Kata baginda Rasul, kan dalam satu kisah hadis yang sahih bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dalam keadaan merangkak. Maksudnya apa? Kerana dekatnya. Kalau tadi merangkak dari sini ke tutup, bolehkah merangkak? Tak apa. Tapi kalau sini merangkak dari sini ke pintu, bolehlah. Artinya betapa dekatnya surga kepada Abdurrahman bin Auf, sehingga dijanjikan. Bukan kenapa apa? Karena mereka keyakinan, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga pengorbanan mereka dengan harta mereka, sehingga sampai ada suatu kaum muhajirin, mereka mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini kalangan muhajirin yang fakir miskin, gimana ya saudara-saudara kami yang kaya raya itu, mereka sholat seperti sholat kita nih, bertasbih sama bertasbih seperti kita nih, tapi mereka bersedekah sedangkan kami tidak dapat bersedekah. Mereka membebaskan hamba, tetapi kami tidak dapat membebaskan hamba sahaya. Kata baginda Nabi, kata mereka, fakir miskin kalangan muhajirin ini, ya Rasulullah, bagaimana supaya kita ini sebagai fakir miskin kalangan muhajirin boleh menyamai amal kita ini seperti mereka? Kata baginda Nabi, bacalah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sebanyak 33 kali selepas sholat fardu. Kemudian mereka pergi ke rumahnya melakukan. Kata mereka, ya Rasulullah, ternyata Abu Bakar Siddiq, ternyata Umar sama dua baca subhanallah. Kata mereka datang lagi, kata Rasulullah, dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Cuma lagi, ya itu sudah rezeki mereka. Artinya itu rezeki Allah. Jadi di antara cara yang dapat menjadikan harta tadi sebagai tambahan, bahwa ada pertama, carilah dengan cara yang betul. Yang kedua adalah boleh memiliki tapi jangan sampai mencintai, karena dalam ayat Al-Quran wa tuhibbunal mala hubban jamma, ciri orang kafir adalah mereka terlampau mencintai harta dengan sehingga mati buta, cinta matinya, cinta mati. Apapun yang didapat mereka melakukan demi mendapatkan harta. Jangan sampai situ. Yang ketiga adalah yakini bahwa harta adalah
selanjutnya adalah yakini bahwa harta sebenarnya yang akan menjadi milik kita, yang akan menjadi penyelamat kita adalah harta yang kita gunakan dalam kebaikan, yang kita gunakan nih, baju yang kita gunakan untuk ke majelis, bukan yang kita gunakan untuk bersanding. Yakini bahwa yang harta yang betul-betul adalah bukan baju yang mahal yang kita pakai untuk ke tempat-tempat lainnya, kita pakai majelis ini nih, walaupun sederhana, insya Allah akan jadi saksi di hari kiamat nanti. Bukan yang baju lawa-lawa yang terkadang tadi salah juga ya. Khudu, kata Allah Subhanahu wa taala, khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang kemas, yang cantik, yang mungkin yang lawa, yang mahal, yang bagus ketika kalian menghadiri majlis. Tapi tidak sebaliknya, ketika masuk majlis ilmu pakaian yang sederhana. Tetapi kalau perkawinan yang mahal-mahal, termasuklah saya sendiri. Pengingat ini untuk diri saya sendiri sebagai tak betul. Ya, yakini bahwa apa harta yang kita gunakan dalam kebaikan, sama ada digunakan dalam kebaikan ataupun kita sedekahkan atau kita gunakan untuk membayar zakat, itulah harta yang sebenarnya yang akan menjadi penyelamat kita. Jadi wasilah penyelamat kita yang akan dijadikan sebagai sebab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan diri kita di dunia ataupun di akhirat nanti. Kita yakin bahwa yang menjadi penyelamat adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan harta hanya sebagai wasilah ataupun sebab. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Yang Mulia Rektor. Soalan seterusnya ditujukan kepada Rektor Mitar. Mungkin ada sedikit tambahan Dokter dalam bagaimana kita menjadikan harta sebagai penyelamat. Silakan. Oke, terima kasih sahabat Tuan Moderator. Tajuk ini memang tajuk yang menarik, karena setiap kita mau selamat, tidak ada kita yang tidak mau selamat. Oleh karena harta ini menjadi topik utama dalam forum kita ini, semua mengarah kepada bagaimana harta itu boleh menjadikan kita ini selamat. Sebenarnya harta itu selamat. Yang boleh menentukan selamat atau tidaknya adalah kita sendiri. Kalau kita berinteraksi dengan harta itu sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan jalannya, maka selalu harta itu akan menjadi penyelamat kepada kita. Tapi kalau harta itu kita tidak lakukan sesuai dengan jalannya, maka itu akan menjadi malapetaka bagi kita. Sebab kita nanti ini tidak akan terlepas kecuali Allah akan menghisab harta yang kita miliki. Kalau kita lahir sampai kita meninggal dunia. Oleh karena itu, sebagai tambahan dari Ustaz Rahman dengan Dr. Tejo tadi, ada 3 perkara yang menarik sebenarnya. Ada 3 perkara yang menarik yang patut kita miliki. Sebab setiap orang itu tidak sama rezekinya. Ada rezekinya yang banyak, ada rezekinya yang sedikit. Tapi ketika kategori yang saya mau sebutkan di sini, semua masuk. Nomor 1, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta yang kita miliki, banyak atau sedikit, patut kita tunjukkan dalam respon pemberian Allah itu dengan rasa syukur. Sebab kalau kita tidak mensyukuri pemberian yang sedikit, itu satu kesilapan. Jadi nanti kita mau mensyukuri pemberian Allah kalau Allah beri banyak kepada kita, itu satu kesilapan. Tapi bersyukuri pemberian Allah itu baik dan sedikitnya, itu adalah suatu nilai di sisi Allah. Saya mau sebutkan di sini ada satu kisah yang berlaku pada lebih kurang abad 7 Hijriah. Kisah ini diceritakan oleh Ibrahim bin Adham, seorang ulama sufi, seorang ulama yang cukup terkenal pada masanya, dan kisah-kisahnya pun banyak kita jadikan sebagai inspirasi dalam kehidupan ini. Ibrahim bin Adham ini pada suatu ketika dia keluar dari rumah, dia berjalan di persimpangan jalan, dia menjumpai seseorang
punya tangan, tidak punya kaki. Kemudian duduknya di sini pagi, petang, siang, malam. Oke, makanya macam mana? Dia hanya bergantung kepada suapan orang ramai. Ada orang lalu kasih makan, dia pun mensyukuri pemberian itu. Ketika Ibrahim bin Adham sampai kepada lalu ke tempat itu, apa yang terucap dalam lisan, dalam lidah? Alhamdulillahilladzi alhamdulillahi ala ni'amihi azimah wa atayamil jasim. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang sangat banyak, yang sangat besar. Kemudian Ibrahim bin Adham pun berhentilah orang ini. Masya Allah, dia tak punya tangan, tak punya kaki, hidupnya bergantung dengan suapan orang ramai. Tapi yang terucap dalam lidahnya, alhamdulillahilladzi ala ni'amihi azim wa atayamil jasim. Sentiasa mengembalikan itu pemberian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengiktiraf itu adalah pemberian yang luar biasa. Selepas itu Ibrahim bin Adham memberi salam, Assalamualaikum. Kemudian Ibrahim bin Adham menjawab, yang orang tadi ini, orang buta tadi ini, sebab dia bukan hanya tidak punya tangan dan kaki, tapi termasuk buta. Dia jawab, Waalaikumsalam ya Ibrahim. Dia sebut nama Ibrahim bin Adham. Kemudian Ibrahim bin Adham bertanya, Kaifa arafani? Bagaimana engkau tahu aku? Kemudian dijawab, Ma jahiltu syai'an mundu Allah azza wa jalla. Bagi aku sudah tidak jahil lagi sejak aku mengenali Allah Subhanahu wa taala dalam diri. Masya Allah, dia kasyaf. Dia kasyaf. Kemudian Ibrahim bin Adham bertanya lagi, aku dengar bis kita mengucapkan segala puji bagi Allah atas segala pemberiannya yang banyak. Aku nampak kita ini tak ada tangan, tak ada kaki, bangka buta, kulit kita pun banyak penyakit. Apa jawaban orang buta tadi? Alam yulki lizanan zakira wa qalban syakira. Tidakkah aku patut bersyukur kepada Allah, di mana Allah mengekalkan lidahku ini sentiasa berzikir kepada Allah, wa qalban syakira, dan hatiku ini sentiasa bersyukur kepada Allah. Kisah ini tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, menjadi pelajaran yang hebat bagi kita. Kita ini nanti mau bersyukur kalau hari ini semua kita ini lengkap, komplit. Ada kereta kita dan kita pun sempurna, apa semua ada makan tiap hari dan pertama kita baru bersyukur kepada Allah. Masya Allah, orang buta tadi makanya bergantung kepada pemberian orang. Fizikalnya semua serba kekurangan. Tangan tiada, kaki tiada, mata pun tidak melihat. Tapi Allah beri kemuliaan ke atas. Kemuliaan apa? Lidahnya tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak pernah berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyikapi harta agar harta ini boleh menjadi penyelamat kepada kita, marilah kita mengambil pengajaran dari orang itu tadi. Bersyukur atau mensyukuri apa adanya. Kita mensyukuri harta yang Allah sudah berikan kepada kita, kita syukuri. Sebab harta ini seperti yang disebutkan tadi pada ayat surah Al-Kasr memang tidak akan pernah habis. Kalau kita berusaha hari ini mendapatkan harta banyak, esok kita berpikir lagi untuk menambah lagi. Itu tidak akan ada habis. Hatta zurtumul maqabir, hingga kita ini masuk ke alam kubur, baru tak kita sedar, Masya Allah, ternyata harta ini adalah memperdayakan. Ternyata harta ini adalah zina, perhiasan yang sentiasa kita mau mencari. Justru itu salah satu sifat
yang boleh membuatkan kita selamat ketika berhadapan dengan harta, pastikan kita ini bersyukur apapun yang kita miliki, syukur kepada Allah. Itulah Allah sebutkan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, pasti akan Allah tambahkan. Mungkin Allah tambahkan kuantitinya, mungkin Allah tambahkan manfaatnya, mungkin Allah tambahkan berkahnya. Itu perlunya bersyukur. Wa la in kafartum, tapi kalau kita tidak bersyukur sedikit atau banyak, inna azabi lasyadid, ada azab Allah yang menunggu kepada pemberian Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberian Allah ini terkadang membuatkan kita gembira. Respon yang paling baik adalah bersyukur. Tapi kalau pemberian Allah ini membuatkan kita ini sedih, menderita misalnya, atau membuatkan kita ini sakit, apa respon yang paling baik untuk merespon pemberian Allah? Tak lain yang katakan kecuali bersabar. Jadi menerima pemberian Allah ketika hati kita mungkin tak sedang hati menerima pemberian itu, atau kita dalam keadaan tersiksa misalnya, atau dalam keadaan menderita, menjalani pemberian Allah itu tak lain dan tak bukan kecuali sifat sabar yang boleh mengangkat darjat kita dalam menerima harta Allah itu tadi. Justru itu ada hadis Rasulullah SAW di mana berbunyi, ajaban li amri mu'min, urusan orang yang beriman itu sungguh mengherankan, sungguh ajaib, kata Rasulullah SAW. Idza asabahu sarra syakar, kalau ditimpakan sesuatu yang menggembirakan, syakar, dia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diumpulkan. Wa idza asabahu dharra, kalau ditimpakan sesuatu yang membuatkan dia sakit, membuatkan dia menderita, dia respon dengan sifat sabar. Maka anak khairan, dan justru itu lebih baik baginya. Nah, justru itu ketika berhadapan dengan harta Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan kepada kita, kita tidak akan pernah terlepas dari dua benda ini, bersyukur ataupun bersabar. Kalau kedua benda ini kita sudah melintasinya, kita sudah jalani dengan baik, kita masuk kepada peringkat yang ketiga. Bagaimana mengamalkan atau mengarahkan harta pemberian Allah ini yang boleh kita rasakan sepanjang hayat, boleh kita rasakan manfaatnya bukan hanya di dunia. Tidakkah di dalam agama kita ada istilahnya amal jariah, amalan yang berjalan terus pahalanya? Kalau kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan sebagian harta kita ini diletakkan kepada suatu tempat yang boleh dijadikan sebagai ada manfaatnya sepanjang hayat, coba kita arahkan ke sana. Sebab yang pertama kita sudah dapat bersyukur kepada Allah, yang kedua kita sudah dapat juga bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberiannya, yang ketiga kita pasti akan berpikir jangan hanya manfaatnya sebentar saja, tapi arahkanlah manfaat harta kita ini kepada yang boleh kita nikmati, kita boleh rasakan pahalanya, kita boleh terima pahalanya sekalipun kita sudah meninggal dunia. Itulah amal jariah, dan amal jariah Masya Allah banyak. Bis kita semua saya yakin jauh lebih tahu apa tempat-tempat yang layak untuk kita jadikan sebagai amal jariah. Termasuk rekaman-rekaman ini misalnya. Kalau kita sudah meninggal dunia, ada lagi jemaah kita, ada lagi umat kita, bangsa kita yang membaca dan menengok ceramah-ceramah seperti di forum seperti ini. Ini adalah amal jariah kepada kita semua, amal jariah kepada pengajar. Masya Allah, luar biasa apa yang kita lakukan. Bukan ini saja,
Tapi jadikan harta yang kita miliki ini bukan hanya kita letak kepada satu bentuk ajaran. Kalau ada satu, ada dua, ada tiga, dan empat. Itulah berkahnya harta kita. Itulah harta kita yang akan kita jadikan sebagai penyelamat yang boleh kita menghantar kita sampai ke hari kiamat insyaallah. Saya kira itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih atas promosiannya Ibu ya Dokter. Baiklah, preliminar yang terakhir itu Ustaz Abdul Rahman. Soalannya Ustaz, apa pendapat kita mengenai sebagian pendapat ada yang bercakap tidak perlu bekerja karena bekerja atau tidak, rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi soalan Tuan Prof tadi, baik, soalannya tadi ada pendapat mengatakan tentang bekerja sambil rezeki itu bukan Tuhan. Kita bekerja memang itu yang datang. Jadi jangan bekerja, jangan bekerja. Jadi pasal rezeki itu bukan Tuhan. Jadi apa kita ini punya pegangan mengenai hal tadi. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita ini memang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari, bukan hanya menanti. Duduk-duduk sampai apa itu keajaiban terjadi. Jadi memanglah disuruh mencari. Ada sebahagian katakan dengan aku duduk di masjid ini saja memang sudah rezeki akan sampai. Macam itu cerita. Tanpa ia berusaha, tanpa ia bekerja. Barang dalam bang, jangan terlalu zikir sama orang. Zikir bang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan macam itu, tapi Allah perintahkan kita ni untuk mencari rezeki. Tambahlah dia seorang suami, maka wajiblah menafkahi istrinya, wajiblah dia menafkahi anak-anaknya. Seperti mana tadi yang qari bacakan, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Apabila telah dipanggil sembahyang Jumaat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah, wa dharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Bila tu waktu sembahyang terpanggil. Dan apabila telah selesai sembahyang, wa idza qudiyatis shalah, apabila telah selesai sembahyang, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kamu di muka bumi Allah, wa batahu min fadlillah, dan carilah kelebihan kamu, kelebihan Allah untuk menikmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kata Allah, wa batahu, carilah. Itu perintah. Carilah, bukan duduk tahan. Carilah pertebaran. Di kampung boleh ada, kemudian di sungai ada kebutuhan air sebatas kenai. Kalau dulu mana kita kalau dulu sama-sama saya nazim, semua tu Allah batas kenaikan. Sejak istri mengandung, nanti kita ustaz kata, okey. Jadinya Allah perintahkan untuk kita mencari, bukan yang duduk-duduk. Itu dalil pertama daripada Al-Quran. Dan yang kedua, insyaAllah lah nikah sahaja. Dan yang kedua, suatu ketika seorang laki-laki
menjumpai Rasulullah. Maka ia pun mengajukan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ini serba-serba kekurangan wahai Rasulullah. Adakah sesuatu yang dapat kau berikan aku? Rasulullah pun bercakaplah lagi, adakah sesuatu di rumahmu? Adakah sesuatu di rumahmu? Maka dijawab oleh laki-laki itu, ada wahai Rasulullah. Antaranya ialah kain untuk unta, tempat untuk unta dengan ekor. Jadi kita Rasulullah bawa kembali. Dia ambil barang itu, dia bawa Rasulullah. Maka Rasulullah pun bercakap para sahabat, siapa di antara kamu yang mau kembali ini? Maka sahabat mengatakan, aku mau kembali wahai Rasulullah, 1 dirham. Ya Allah, itu saya. 1 dirham. Rasulullah pun ada lagi yang lain lagi yang mau kembali lebih lagi daripada 1 dirham. Maka seorang pun mengatakan, baik wahai Rasulullah, aku kembali 2 dirham. Okey, serahkan barang-barangnya, ambil duit. Kata Rasulullah, 1 dirham bagi makanan untuk ahli keluarga. 1 makanan lagi bagi kapak. Agak oleh kapak. Lepas kembali kapak, bawa kembali kapak. Jadi kata Rasulullah, aku bagi engkau menjual apa, kayu, kayu api. Selepas 15 hari kau boleh. Jangan kau jumpa aku sebelum 15 hari. Bila sudah 15 hari, maka dia pun datang kepada Rasulullah dengan membawa 10 dirham. Dengan membawa 10 dirham. Jadi kata Rasulullah, ini lebih baik lagi daripada meminta kita. Apa jawab Rasulullah? Dia suruh bekerja. Bukan dia kata Rasulullah, waktu yang mengadu itu, jangan kau minta aku, bertawakal saya kepada Allah. Duduk seorang fikir Quran. Ini Rasulullah suruh cari usaha, kapak dan sebagainya. Bukan apa-apa. Jadi dia itulah dalil yang menunjukkan katanya ini Allah arahkan untuk kata ini. Seperti mana dalam Al-Quran tadi, Allah arahkan untuk kata ini berusaha, bertimbanglah kamu, cari mana-mana rezeki. Banyak yang boleh dilakukan, apalagi masalah macam-macam. Jadi pendapat tadi itu yang mengatakan kata ini jangan dah bekerja meski sudah ditentukan Tuhan. Jadi itu tidak mendapati syarat. Hendaklah ia berusaha semampu yang mungkin. Melainkan yang tadi kita berpemikiran itu dari kita apa-apa bodoh semua. Ada tu orang berusaha, itu mestilah itu dimaafkan. Tapi yang sudah masih mampu 4 bulan 4 bulan, maka rasanya itu dah berusaha. Mudah-mudahan terjawab. Allah Taala. Terima kasih atas pendapatnya ya Ustaz. Baiklah, sebelum menutup dialog kita di pada petang ini, dibukakan kepada jemaah sekalian untuk menunjukkan dan bertanyakan soalan kepada Ibu. Ada soalan? Soalan. Baiklah, kalau ada soalan, alhamdulillah. Dengan itu tadi maka berakhirlah dialog kita di pada petang ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita manfaatkan dan amalkan seberapa yang kita mampu. Semoga semua kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa amin ya rabbal alamin. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita di kita di mereka makhluk yang dan seterusnya acara berubah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
برا واستضيئوا بجمالي فقفي الحسن تفرد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفقر المؤبد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذ حبانا بوجود المصطفى الهدي محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربي واجعله اجتمعنا ويكون حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واكرم الأرواح منا